Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, let's start our lesson with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Apa itu FPB? FPB yaitu singkatan dari faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nantinya ada beberapa hal yang kita akan bahas pada FPB dan KPK, yaitu yang pertama, faktor dan kelipatan suatu bilangan. Kemudian yang kedua, faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan. Dan yang ketiga adalah FPB dan KPK. Baik, anak-anak ibu yang soleh-solehah, mari kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu faktor dan kelipatan suatu bilangan. Mengenai kelipatan ini juga tertuang pada Al-Quran surah Saba ayat 37, yaitu Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada orang-orang beriman yang mengerjakan kebajikan. Maka dari itu kita harus memperbanyak berbuat kebaikan dan kebajikan agar memperoleh balasan yang berlipat ganda. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dapat memahami faktor suatu bilangan. Yang kedua, dapat memahami kelipatan suatu bilangan. Yang ketiga, dapat menentukan faktor suatu bilangan. Yang keempat, dapat menentukan kelipatan suatu bilangan. Faktor suatu bilangan. Apa itu faktor? Faktor adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Itu adalah faktor. Untuk memahami faktor suatu bilangan, maka perhatikan contoh soal berikut. Tentukan faktor dari 6. Bagaimana caranya kita menentukan faktor dari 6? Caranya adalah kita cari bilangan-bilangan berapa aja sih yang bisa membagi habis bilangan 6 ini. Kita lihat yang pertama, 6 itu bisa nggak dibagi 1 ya? Ternyata 6 itu bisa dibagi 1. 6 dibagi 1 itu sama dengan 6. Selanjutnya kita bagi dengan angka 2. 6 dibagi 2 bisa ya sama dengan 3. Selanjutnya kita bagi dengan angka 3. 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Selanjutnya apakah 6 bisa dibagi 4? Tidak ya. 6 tidak habis dibagi oleh 4. Dan apakah 6 habis dibagi oleh 5? Tidak juga. 6 tidak habis kalau dibagi dengan angka 5. Yang terakhir berarti kita bagi dengan angka 6. 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Jadi, bilangan-bilangan 1, 2, 3, 6 ini adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan 6. Inilah yang dinamakan dengan faktor. Faktor yaitu pembagi suatu bilangan. Jadi, kita peroleh bahwa faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Untuk lebih memahami mengenai faktor suatu bilangan, maka kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Tentukan faktor dari 8. Ini sama caranya seperti yang sebelumnya ya. Caranya yaitu dengan membagi habis bilangan 8 ini. Kira-kira bilangan 8 ini bisa dibagi habis oleh bilangan apa aja sih? Coba kita lihat. 8 dibagi 1, bisa nggak 8 dibagi 1 ya? 8 bisa dibagi 1, itu sama dengan 8. 8 juga bisa dibagi 2, sama dengan hasilnya 4. 8 apakah bisa dibagi dengan 3? Tidak ya, 8 tidak bisa dibagi dengan 3. Selanjutnya 8 bisa nggak dibagi 4? Bisa ya, 8 bisa dibagi 4, itu sama dengan 2. Apakah 8 bisa dibagi dengan 5? Tidak. 8 tidak habis dibagi oleh 5. 8 juga tidak habis dibagi oleh 6. Dan 8 juga tidak habis dibagi oleh 7.
Maka yang terakhir itu adalah 8 dibagi 8. 8 dibagi 8 itu sama dengan 1. Nah, bilangan-bilangan 1, 2, 4, dan 8 ini adalah bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan 8. Inilah yang dinamakan dengan faktor. Ini adalah faktor dari 8. Jadi, kita peroleh bahwa faktor dari 8 itu adalah 1, 2, 4, dan 8. Jadi, telah kita ketahui bahwa faktor itu adalah pembagi suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, ini adalah tugas antum di rumah. 5 soal tugasnya, jangan lupa berdoa dan kerjakan dengan teliti. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat. Mari kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.